Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajrin SPD MSI, dosen tetap program studi Teknik Geodesi Institut Teknologi Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG, yang merupakan salah satu mata kuliah yang saya ampu secara rutin. Nah, penyampaian ini mencakup aspek yaitu delivery, interaction, dan assessment. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mahasiswa saya tidak hanya memahami konsep-konsep dasar SIG, tapi juga mampu menerapkan keterampilan geospasial dalam konteks akademik maupun kehidupan dunia nyata. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah SIG dengan bobot 2 SKS ini dirancang untuk memberikan pengenalan menyeluruh kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan penerapan sistem informasi geografis. Mata kuliah ini mencakup berbagai topik, mulai dari pengantar sistem informasi geografis, pemahaman tentang data dan informasi geografis, proses akuisisi data, transformasi koordinat, manajemen data, visualisasi data, hingga desain kartografis. Dengan dasar teoritis dan praktis yang seimbang, mahasiswa dibekali pemahaman mendalam mengenai bagaimana sistem informasi geografis berperan penting dalam berbagai bidang dan masyarakat, seperti perencanaan kota, mitigasi bencana, lingkungan, dan aspek teknis lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini, atau disebut dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dan komponen utama di dalam sistem informasi geografis. Dan yang kedua, mahasiswa harus mampu mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan oleh SIG dan menyadari keterbatasan dari sistem informasi geografis itu sendiri. Dan yang ketiga, mahasiswa harus mampu menjelaskan dasar-dasar dalam sistem proyeksi peta dan sistem koordinat peta. Dan yang keempat, mahasiswa harus mampu menganalisis data geospasial baik dalam format vektor maupun dalam format raster dengan menggunakan alat geoprocessing yang tepat untuk mengungkapkan, menganalisis pola spasial yang mungkin bermakna untuk dalam aplikasi SIG. Yang kelima, mahasiswa harus mampu menampilkan, menganalisis, mengedit data geografis dan atribut, dan memvisualisasi data dalam bentuk peta visual. Dan yang keenam, mahasiswa harus mampu bersikap kritis dalam merefleksikan peran dan relevansi sistem informasi geografis baik dalam sains maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, materi-materi yang akan dipelajari atau bahan kajian yang akan dipelajari di dalam proses pembelajaran sistem informasi geografis ini antara lain, yang pertama adalah pengantar sistem informasi geografis dan sejarahnya. Yang kedua adalah informasi geografis dan tipe data, baik itu data vektor maupun data raster. Yang ketiga, akuisisi dan input data spasial ke dalam sistem informasi geografis. Yang keempat, yaitu adalah transformasi koordinat dan sistem referensi spasial. Yang kelima adalah manajemen data atribut dan hubungan spasial atau spatial relationship. Dan yang keenam, visualisasi data spasial dan prinsip kartografi. Serta yang ketujuh adalah penerapan sistem informasi geografis dalam berbagai bidang. Untuk aspek delivery atau penyampaian pembelajaran, saya menggunakan strategi ceramah interaktif dan project based learning, di mana project based learning ini dimulai diterapkan sejak pertemuan ketiga. Pada 2 pertemuan awal, saya fokus membangun pemahaman konseptual melalui ceramah interaktif dan diskusi kelas
tentang dasar-dasar sistem informasi geografis, elemen dan serta aplikasinya di dunia nyata, dan aplikasi yang pernah diterapkan dari penggunaan sistem informasi geografis itu sendiri. Mulai pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan ide atau proyek spasial secara tematik yang akan dikerjakan secara berkelompok berdasarkan studi kasus nyata yang mereka pilih. Tema proyek dapat disesuaikan oleh masing-masing kelompok dan topik dipilih oleh masing-masing kelompok. Misalnya untuk pertanyaan pemantik, bagaimana menggunakan SIG untuk memetakan kepadatan penduduk. Untuk aktivitas dan bentuk pembelajaran, saya menggunakan bentuk pembelajaran sinkronus, di mana saya melakukan presentasi atau ceramah interaktif dan diskusi terhadap materi yang disampaikan kepada mahasiswa, sedangkan mahasiswa menggunakan metode asinkronus, yaitu mahasiswa terlibat dalam pembelajaran mandiri, di mana mahasiswa nanti akan mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu jurnal, laporan, dan selanjutnya didiskusikan ke dalam kelompok. Untuk membangun keterlibatan mahasiswa sejak awal, saya selalu menyampaikan contoh-contoh aplikasi dari sistem informasi geografis itu sendiri. Misalnya, sewaktu COVID-19 dengan visualisasi dan sistem informasi geografis, masyarakat kita dapat mengetahui jumlah penyebaran COVID dan zona-zona tertentu dengan tingkat penyebaran yang tinggi di dalam bentuk visualisasi peta digital. Nah, mulai pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mengerjakan proyek-proyek spasial tematik yang mereka pilih tadi. Proyek ini dikerjakan secara bertahap dengan integrasi ceramah dan diskusi kelas untuk memperkuat konsep dan tugas yang sedang mereka kerjakan. Kelompok yang dibentuk memungkinkan mahasiswa untuk saling belajar, berbagi peran, dan mengembangkan keterampilan kolaboratif. Sedangkan dari sisi interaksi dosen dan mahasiswa, saya fasilitasi secara aktif, baik melalui sesi tatap muka, forum diskusi, ataupun secara daring melalui aplikasi online, ya, baik itu WhatsApp maupun Telegram. Ya, gunanya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam konsultasi tugas yang sedang mereka kerjakan. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat secara terbuka agar tercipta pembelajaran yang kolaboratif dan bermakna. Saya juga mengutamakan komunikasi dua arah agar mahasiswa merasa terlibat, didukung, dan memiliki ruang untuk mengeksplorasi idenya. Sedangkan untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini, saya menerapkan beberapa komponen. Yang pertama adalah laporan tugas. Nah, itu sebesar 20%, di mana digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap tahapan proyek yang mereka kerjakan. Yang kedua adalah ujian tengah semester, 30%, digunakan untuk mengukur pemahaman konseptual dan kemampuan analitis mahasiswa. Dan juga ujian akhir semester sebesar 30% untuk mengevaluasi pemahaman komprehensif dan penerapan sistem informasi geografis. Selain itu, saya juga menggunakan presentasi laporan proyek sebagai penilaian, di mana gunanya untuk menilai hasil implementasi proyek, kualitas penyajian data, serta kemampuan argumentasi dan refleksi kritis oleh mahasiswa. Penilaian atas capaian mahasiswa dilakukan menggunakan rubrik penilaian, seperti rubrik laporan yang mencakup konten, struktur, dan kerapihan, serta rubrik presentasi laporan yang mencakup penjelasan ide dan informasi, mengelola presentasi, kontak mata, gaya bicara, alat bantu presentasi, tanggapan terhadap pertanyaan audien, serta partisipasi seluruh anggota kelompok. Seluruh teknik penilaian disesuaikan dengan indikator di dalam rencana pembelajaran semester, mengacu pada ketercapaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Dengan pendekatan pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, saya berkomitmen untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan sistem informasi geografis yang relevan, aplikatif di dunia nyata. Berikut adalah proses pembelajaran ceramah interaktif
di awal perkuliahan, di mana ini merupakan adalah pertemuan 1 dan 2 dalam sesi mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Mari kita ikuti. Mata kuliah kita judulnya Sistem Informasi Geografis. Apa itu Sistem Informasi Geografis? Ini berbeda dengan sistem informasi yang ada pada dasarnya. Mungkin kalian pernah buka Sispo TP. Pernah buka Sispo TP? Ini sering ya. Ya, kalau udah habis semester, setelah ujian buka Sispo atau waktu mengisi KRS. Ya. Nah itu juga sistem informasi, cuma berbeda dengan apa yang kita sedang pelajari pada hari ini. Ya, apa yang dapat dilakukan oleh sistem informasi geografis? Nah ini coba Anda lihat semuanya. Kira-kira apa yang ada di bayangan kita tentang gambar yang ada di depan ini? Apa yang ada di bayangan saudara semua? Tracking. Ada tracking, ada perubahan. Ada tahunnya, ada kerentanan ya. Nah ini dihasilkan dari proses input data, proses data. Nah kalau kita lihat apa sih sebenarnya sistem informasi geografis itu? Nah sistem informasi geografis ini adalah singkatan dari atau singkatannya disebut dengan SIG ya. Ini yaitu sebuah sistem yang menyimpan, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk posisi geografis di permukaan bumi. Ya, jadi konteksnya itu adalah permukaan bumi. Ya. Nah, ada juga sistem informasi geografis. Ini juga digunakan untuk membuat, mengelola, menganalisis, memetakan semua jenis data. Ya, semua jenis data. Karena dia mampu menghubungkan data ke peta dan mengintegrasikannya ke data lokasi. Nah, kalau sistem informasi geografis ini tentu dia sistem yang dikelola secara komputerisasi, ya, secara komputer. Ada 4 ya gagasan pokok di dalam sistem informasi geografis. Yang pertama itu dia adalah untuk membuat data geografis. Untuk membuat data geografis ya. Terus juga untuk mengelola database, juga menganalisis dan menemukan pola data. Dan terakhir mampu menampilkan peta. Ya. Apa saja komponennya? Nah, komponen utama dalam sistem informasi geografis adalah hardware, metode, software, dan orang, data dan orang yang mengelola. Di sini ada hardware. Hardware itu perangkat keras. Ada software dan hardware. Ini software. Ada perangkat keras ya seperti ini. Perangkat keras. Komputer kita itu perangkat keras. Terus ada perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu perangkat lunak yang diinstal di dalam perangkat keras tadi untuk menjalankan untuk supaya dapat kita mengelola dan mengolah data tersebut. Juga ada data dan orang yang mengendalikan data tersebut. Terus ada metode. Nah metode jadi punya data, punya software, punya hardware. Terus orangnya kita sendiri ya, tapi kita tidak punya metode, dia nggak tahu mau diapakan data ini, ya. Jadi kesemuanya itu saling terintegrasi. Data adalah komponen utama, ya. Punya hardware, punya software, orangnya pasti kita ya, tapi nggak ada datanya, mau bikin apa gitu ya. Juga nggak tahu, juga kita tidak tahu menemukan polanya. Apa sih kemampuan dari sistem informasi geografis itu? Kalau kita lihat di sini,
Yang pertama, dia mampu mengelola data. SIG atau GIS SIG atau GIS digunakan untuk melihat, membuat, mengedit, mengubah, menampilkan data geospasial. Pernah dengan data geospasial, sering ya, gitu, coba mengambil data geospasial. Yang kedua yaitu untuk menganalisis, ya, menganalisis data spasial. Ini berbagai alat digunakan dalam SIG untuk mengidentifikasi tren, pola, ya, tren atau pola dan hubungannya dalam data. Misalnya kita menganalisa jaringan atau menggunakan data analisis statistik. Nah, ini bisa digunakan dalam perangkat lunak SIG. Yang berikutnya adalah membuat peta, ya, untuk sistem informasi geografis suaranya adalah peta. Ya. Membuat peta membantu merepresentasikan dunia nyata ke dalam bidang data, ya, baik itu secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Juga untuk mengelola data secara penilaian jauh. Nah, data ini juga bisa dikelola di dalam sistem informasi geografis dengan cara mengekstrak data dari citra penilaian jauh tersebut. Nah, kira-kira apa sih itu data? Gitu. Ada yang pernah mendengar ya, sering itu data apa sih sebenarnya data? Kumpulan informasi yang digunakan untuk kumpulan ya, jadi satu kumpulan yang isinya dari informasi. Jadi kumpulan dari informasi ada kan? Kenyataan yang lain? Kan ini udah pernah berurusan dengan data semua? Sudah pernah berurusan dengan data? Sudah. Menurut teman kita ini, data adalah kumpulan dari informasi. Coba kita lihat. Jadi data itu apa sih yang disebut data? Kumpulan dari informasi. Ya. Kalau informasi, data yang sudah diolah itu menjadi informasi. Kalau data sudah diolah, dia menjadi informasi. Ya, diproses datanya baru keluar dia jadi sebuah informasi. Jadi data itu bisa dikatakan dengan apa yang dimasukkan ke dalam sistem, ya, apa yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, informasi apa yang dipakai untuk membuat keputusan berdasarkan data yang sudah diolah tadi, ya, yang sudah diolah tadi. Nah, informasi ini merupakan data yang sudah diolah tadi. Dari semua subsistem SIG, data yang mungkin merupakan yang paling penting, karena data adalah kunci semuanya, ya, untuk proses dalam sistem informasi geografis ini. Nah, karena dia yang bisa terkait dengan yang lain, data terkait dengan perangkat lunak, data dijalankan menggunakan perangkat keras, ya, dia terhubung dengan semua sistem yang ada dalam informasi geografis ini. Bisa jadi dia disebut dengan bensinnya supaya dia bergerak semua. Ya. Ada juga data geospasial. Ya. Ada data, ada data geospasial. Nah, apa itu data geospasial? Ini istilah spasial yang mengacu pada data dengan referensi lokasi. Ingat, dia punya referensi lokasi. Ya, referensi lokasi. Apa itu lokasi? Apa penanda lokasi? Koordinat. Jadi kalau kita bicara lokasi, kita berbicara tentang koordinat di permukaan bumi. Ya. Lokasinya di mana? Di Basko. Itu bukan, tapi atributnya dari lokasi tersebut. Misalnya lokasinya di hotel A, nah, kita kan atributnya dari lokasi tersebut. Kalau lokasinya satu sudut bintang selatan, ya, gitu ya. Nah, juga data geografis ini data yang berhubungan dengan ruang, ya, atau spasial. Kenal dengan data spasial, kalau misalnya ada nanti data ruang, data spasial itu sama aja. Nah, itu sama aja, ya. Nah, data itu dijelaskan dengan informasi dari atribut-atribut tadi. Dalam data ada lokasi, ada atribut-atribut, ya. Atributnya bisa macam-macam. Misalnya, anggaplah kita ambil sebuah lokasinya di Basko. Atributnya bisa macam-macam. Di dalam Basko itu jual apa aja? Ada berapa toko? Ya.
terus di berapa lantai gedungnya, ya. Nah itu disebut dengan data atribusi, gitu ya. Nah, permukaan bumi ini kan kompleks ya, karena nggak mungkin kita semua bisa mendetail menggambar seluruh yang ada di permukaan bumi. Jadi di dalam sistem informasi geografis itu dikenal dengan lapisan-lapisan atau layer. Ya. Jadi kalau kita melakukan membuat peta, ya. Nah ini dibagi menjadi layer-layer. Ya. Ada layer elevasi. Kalau kita misalnya untuk buat bikin topografi saja, ya itu layer elevasi saja. Terus kita bagi, kita pengen tahu nih berapa sih tinggi ya tempat di DP. Nah kita butuh data layer topografi. Terus kita pengen tahu apa saja yang ada di sekitar kampus kita, ya itu layer dan cover. Jadi dia terpisah-pisah, bisa dipisah-pisah, bisa digabung. Nah itulah kemampuan dari sistem informasi geografis. Bedanya dengan sistem informasi yang ada ini tidak bereferensi geografis, ya tidak ada lokasi, lokasi sebuah ada lokasi enggak? Mahasiswa saya itu alamatnya cuma alamat aja, tapi tidak ada informasi detail tentang lokasi. Nah itulah bedanya. Nah ini dunia nyata. Komponennya ada informasi geografis memiliki dua komponen, ada yang spasial dan ada yang tematik. Komponen spasial ini versi posisi, ini mengacu dengan sistem referensi tadi, ya. Sedangkan komponen tematik ya apa tema-tema yang ada di data yang akan kita buat, misalnya data penyebaran penyakit, ya. Atau data anak identifikasi, sehingga bisa diintegrasi. Misalnya kamu punya data jumlah penduduk, misalnya penduduk Kota Padang, ya, ada berapa kecamatan, cuma data jumlah penduduk aja, tapi tidak punya batas boundary, batas dari kecamatan tersebut. Bisa nggak diintegrasikan ke sistem? Enggak bisa. Itu contoh integrasi. Nggak bisa diintegrasi kan? Yang satunya cuma data atribut, ya, tapi data boundary-nya atau data spasialnya tidak ada. Bagaimana kita mengintegrasikan ke sistem? Sementara di sistem informasi geografis dia membaca keduanya. Karena si data spasial ini untuk gunanya apa? Untuk visualisasi, untuk menjawab pertanyaan di mana tadi. Misalnya data penduduk, di mana yang penduduknya 2000? Ya, pertanyaan di mana penduduknya 2000? Kalau kita tidak punya data spasial, atau seperti ya. Nah ini misalnya, pertanyaan di mana? Padang, di mana sih Padang? Ya. Terus di mana Lubuk Sungai Lundang atau Lubuk Selasih? Kalau kita punya hanya database Excel, format Excel atau data tabular, ya, data tabular saja. Tahu nggak dari mana Lubuk Sundang atau Lubuk Selasih? Nggak tahu. Utaranya Padang, selatannya Padang, atau timurnya Padang, atau di baratnya di pulau seberang. Ya. Jadi seperti itu model integrasi ketika dua data ini dihubungkan, satu atributnya, satu ada data spasialnya. Nah, seperti itu kalau misalnya kalian bikin laporan, keduanya harus kelihatan, gitu ya. Oke, ini contoh ya tangkapan layar. Ini yang tadi yang dimaksud dengan integrasi tadi. Ini adalah lokasinya, ya. Ini data lokasi. Ini data visualisasi. Ini saya ambil dari Universitas Johns Hopkins, ya. Amerika. Ini mereka bikin dashboard COVID pertama di dunia. Gak ada yang terpikirkan oleh orang. Padahal orang banyak waktu itu yang tahu dengan sistem informasi itu, cuma nggak kira begini-beginian. Ya. Ini data informasi dijelaskan sebaran dari virus corona COVID di dalam bentuk titik, ya. Titik-titik itu mau
negaranya di mana gitu. Kalau tidak ada lokasi, nggak bisa divisualisasikan seperti ini. Ya, tidak bisa divisualisasikan informasi. Ini kan sebuah informasi yang tadi sudah diambil datanya dari negara-negara yang terjangkit, lalu diolah di dalam sistem informasi geografis, ya, diinput datanya, diproses, ya, dihitung jumlahnya, nah dibuat peta tematik yang disebut dengan conflict response. Nah ini data ini ya dari data yang bisa fluktuatif ya, meningkat karena setiap negara kan update terus ya, 24 jam update terus, datanya bisa diambil. Ini di dalam sistem informasi geografis, di dalam sistem ini ya dia punya data lokasi-lokasi, menunjukkan lokasi-lokasi di negara tersebut punya nilai jumlah yang terjangkit. Nah, inilah model logika dari sistem informasi geografis. Demikian, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Mungkin untuk berkaitan dengan tentang agrikultur, jadi kalau misalnya mengaplikasikan di dalam agrikultur itu seperti apa dia? Ya, baik. Kalau di agrikultur kami contoh ini ya. Contohnya pertanian sawit, agri ya. Itu kan ada jumlah pohon. Kalau dulu kan pakai GPS tuh. Bukan pakai GPS, datangin sensus ya. Di sensus itu apa namanya? Pohonnya, jumlah pohon ya. Kalau di perusahaan gede kan sensus. Nah dengan hadirnya sistem informasi geografis dan foto udara ini bisa menghitung dengan cepat pokoknya. Pokok ini gunanya untuk menginventarisasi berapa jumlah pohon, kapan ditanam, umurnya berapa, kapan pupuknya dimasukkan. Ya, nah itu contoh dari penerapan aplikasi. Juga untuk melihat tren tanaman bisa tidak meninggal dengan menggunakan formula metodologi dari. Misalnya contoh untuk melihat apa namanya kesehatan tanaman, ya kita menggunakan formula perbedaan indeks vegetasi. Dari indeks vegetasi bulan A, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Dari sana si apa namanya bagian penyehatan tanaman ini bisa melihat ya, oh ada perkembangan nggak perubahan kesehatannya ya. Nah itu contoh penerapan ke juga untuk database luas kebun ya. Kira-kira berapa panennya ya kan bisa diestimasi. Contoh padi ya, kan bisa ngitung berapa luas, berapa jumlah panen dengan berapa luas padi. Nah itu contoh pengaplikasian dalam apa namanya bidang agrikultur. Nah ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ada juga yang untuk menghitung kesehatan dari ya, kesehatan tanamannya, pupuknya, ya, untuk manajemen pemupukan, kapan dipupuk, ya. Nah itu bisa juga. Kenapa? Dia bisa menyimpan datanya, datanya bisa di-update, ya. Datanya kan bisa di-update. Kita tinggal tambah tahun bulan 1, bulan 2, bulan 3, yang pokoknya 1, lokasinya cuma 1, informasinya bisa banyak. Untuk bahan saya sudah silakan download di Drive ya, Google Drive dan input ke sana. Saudara tinggal ambil